kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Salam semuanya, puji Tuhan. Kita kembali diberi kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan. Saya berdoa dimanapun Bapak, Mama, Kakak semua saat ini yang mendengarkan. Dan buat saya pribadi bahwa saat ini kita boleh mendengar firman Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Sebelum kita lanjut lebih dalam untuk kita membahas firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Tuhan, terima kasih buat saat ini kesempatan yang Kau berikan untuk kami kembali mendengar firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Pakai anak-Mu Tuhan yang hanya alat-Mu yang tidak mampu tanpa Engkau. Dan biarlah firman-Mu saja yang boleh dinyatakan, diberitakan. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur. Sehingga saat firman-Mu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Karena hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami. Di tengah musibah pandemi COVID-19 yang terjadi. Tapi kami percaya tetap ada pengharapan yang kekal. Bahwa hidup ini adalah bicara tentang kekekalan di surga bersama Engkau. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, saya percaya bahwa pada saat kita mau memperhatikan dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bisa di tempat ibadah berkumpul bersama, mungkin ada bapak, mama, kakak semua ada di dalam setiap kegiatan masing-masing, tapi punya kesempatan untuk kita boleh mendengar firman Tuhan secara online. Biarlah Tuhan boleh menjamah kita semua, memberkati kita semua. Ya, hari ini kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Saya percaya di pasal 1 minggu lalu kita semua diberkati. Ya, sebuah pengenalan kitab Kisah Para Rasul yang luar biasa, yang saya percaya saudara dan saya diberkati sekali. Dan di pasal kedua ini tentang bagaimana janji Tuhan akan Roh Kudus memenuhi orang percaya itu digenapi. Ya, kita akan melihat, kita akan belajar. Ya, walaupun perikop dalam Alkitab kita dikatakan hari Pentakosta, ya, hari Pentakosta. Atau dengan yang kita kenal dengan kata lain, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, di hari dimana murid-murid menerima kuasa dari Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini janji Tuhan. Di pasal yang minggu lalu kita sudah bahas, di pasal yang pertama. Ya, saya percaya bagaimana kita semua mendengar firman Tuhan dan kita semua diberkati di pasal yang pertama minggu lalu. Dan saya ingin ingatkan bahwa di ayat yang kelima di pasal pertama dikatakan bahwa sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, dan di ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan dengan jelas bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu atau memenuhi kita semua. Ya, seperti itu. Ya, karena memang kuasa dari Roh Kudus, penuhan dari Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah untuk kita menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya sampai ke ujung dunia, menyatakan apa yang Kristus sudah sampaikan. Dan nanti kita akan lihat di pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-13 ini. Ya, jadi kalau kita lihat Pentakosta ini, ya, bukan lagi yang kita rayakan sekarang, bukan lagi hari Pentakosta yang perjanjian lama atau orang Israel rayakan. Ya, jadi jangan salah mengerti. Kalau sekarang kita rayakan adalah Pentakosta, di mana ya ini terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi setelah Yesus bangkit 50 hari kemudian kita tahu bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan di hari apa? Di hari Pentakosta. Makanya di ayat 1 saya akan bacakan buat kita semua. Ayat yang pertama dari pasal 2 dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ketika hari Pentakosta, ini Pentakosta yang kita rayakan sekarang orang percaya atau perjanjian lama?
Ya, di ayat pertama ini adalah hari Pentakosta di Perjanjian Lama. Ya, di mana murid-murid sedang berkumpul di situ. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkan mereka untuk tidak keluar dari Yerusalem. Ya, dan ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ya, di ayat pertama ini kita diingatkan tentang hari Pentakosta yang orang Israel rayakan. Ya, Perjanjian Lama rayakan. Apa itu? Ya ini bagaimana perayaan 50 hari setelah pasca Perjanjian Lama, yaitu pasca Perjanjian Lama mereka memperingati bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ya, 50 hari setelah mereka merayakan pasca, Passover. Ya, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, seperti itu. Ya, terus di sini kita lihat ya. Apa yang Pentakosta, ya, hari Pentakosta di zaman Perjanjian Lama rayakan, ya, kita harus mengerti ini, ya. Jadi perayaan ini itu diadakan oleh bangsa Israel untuk memperingati dua hal. Yang pertama itu memperingati pada saat 10 hukum Allah itu diberikan, ya, memperingati 10 hukum Allah itu diberikan. Dan yang kedua ini perayaan khusus, ya. Karena panen gandum, jadi ada perayaan setelah panen gandum ini harus dirayakan, yaitu hari Pentakosta. Itu ada di Ulangan 16 ayat 10 dan Keluaran 34 ayat 22. Ya, jadi bapak, mama, kakak semua bisa mencatat, nanti bisa dilihat kembali ya ayat-ayat yang saya sebutkan. Karena kalau misalnya saya sebutkan, kita buka lagi di Perjanjian Lama, karena banyak ayat referensi tentang Pentakosta ini. Saya percaya waktu kita habis, bapak mama kita semua, dan pastinya juga pulsa data kita habis. Tidak ya. Tapi poinnya bapak mama bisa catat, ya, dan nanti bisa lihat kembali. Ya, untuk apa? Bisa kita pahami lebih dalam. Oh, ternyata ada Pentakosta yang dirayakan bangsa Israel sebelum maksud dari Pentakosta yang kita rayakan sekarang. Ya, seperti itu ya. Dan itu berkaitan dengan memperingati bagaimana 10 hukum Allah diberikan dan tentang perayaan khusus karena panen gandum itu di Ulangan 16 ayat 10, Keluaran 34 ayat yang ke-22. Dan di sini sekali lagi di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, ya, hari Pentakosta yang Perjanjian Baru atau orang percaya sekarang rayakan adalah memperingati, ya, pencurahan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu diberikan, kuasa Tuhan diberikan memenuhi orang-orang percaya, diberikan kepada orang percaya. Untuk apa? Untuk diberikan, untuk memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Ya, jadi makanya jangan salah ya, kita harus memahami bahwa sebagai orang percaya kita semua terpanggil, ya. Kita semua terpanggil untuk memberitakan Injil. Ya, kita semua. Makanya waktu Yesus naik ke surga, dia katakan apa? Ya, pergilah jadikanlah bangsamu murid. Ya, seperti itu. Ya, artinya bahwa kita semua sebagai orang percaya terpanggil untuk memberitakan kasih Kristus yang kita sudah terima. Mungkin beberapa di antara kita berkata, "Wih Kak, beta nggak punya keberanian. Beta nggak punya kekuatan, beta nggak punya otoritas, kuasa untuk menyampaikan firman." Oh jangan, kenapa? Ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memenuhi kita, menyanggupkan kita dengan kuasanya untuk memberitakan Injil keselamatan. Ya, itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Makanya pasca sekarang yang kita rayakan, Pentakosta sekarang yang kita rayakan adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul, ya, pasalnya yang kedua ini, bagaimana memenuhi setiap orang percaya untuk diberikan kekuasaan untuk memberitakan Injil. Dari ayat 1 ini saja saya sangat diberkati. Kenapa? Saya teringat pada saat Pentakosta di Perjanjian Lama, bagaimana salah satunya memperingati 10 hukum Allah, ya, waktu diberikan. Tapi di situ ada kejadian yang sangat luar biasa, bagaimana pada saat hukum Allah diberikan kepada umatnya, 3.000 orang itu binasa pada waktu itu. Kenapa? Karena waktu hukum Allah diberikan, waktu Musa turun, dilihat malah mereka menyembah apa? Anak patung lembu emas. Woi, akhirnya apa yang terjadi? 3.000 orang mati. Tetapi di sini kita lihat, ya,
Di Kisah Para Rasul ini pasal 2 kita lihat waktu Roh Kudus diberikan, ya, dicurahkan, ya, untuk memenuhi orang percaya. Apa yang terjadi di sana? 3.000 orang diselamatkan. 3.000 orang diselamatkan. Di ayat yang ke-41 kita akan lompat sedikit, ya. Di ayat 41 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada 3.000 jiwa terselamatkan pada saat Roh Kudus turun atas orang percaya. Ya? Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya? Makanya ini mengingatkan saya sebenarnya bahwa hukum Taurat tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Hukum Allah tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Lalu apa fungsi hukum Taurat? Fungsi hukum Taurat untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak mampu tanpa Allah. Jadi hukum Taurat sangat luar biasa, sangat berguna. Tetapi jangan salah gunakan juga. Kenapa? Karena hukum Taurat, jangan kita berpikir kita lakukan hukum Taurat supaya bisa diselamatkan, supaya bisa benar di hadapan Allah. Tidak bisa, karena kita tidak bisa memenuhi standar Allah yang begitu luar biasa tingginya. Ya, sehingga apa? Hukum Taurat diberikan kepada Allah untuk kita, supaya kita melihat, wih, beta nggak mampu. Dan hukum Taurat mengarahkan kepada kita, kepada kasih Kristus. Ya, mengarahkan kepada kita, kepada kasih Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib. Itu fungsi hukum Taurat, menuntun kita kepada Kristus. Untuk kita melihat, ya, bahwa ada Kristus yang sanggup menyucikan kita, yang sudah memenuhi segala sesuatu hukum Allah, sehingga kebenaran Kristus itu diberikan kepada kita. Ya, makanya saya selalu bawa bahwa kalau ada orang yang selalu berpikir bahwa hukum Allah atau hukum Taurat bisa memberikan mereka keselamatan, itu salah. Ya, kenapa? Karena hukum Taurat menunjukkan kita betapa berdosanya kita dan kita tidak mampu, sehingga kita mengarahkan, sehingga hukum Taurat mengarahkan kita ada perjanjian baru, yaitu ada Kristus yang sudah mati bagi kita. Makanya saya selalu bawa ilustrasi seperti ini. Ya, sama seperti kita main kotor di muka kita, ya, terus ada lumpur. Ya, hukum Taurat itu seperti cermin yang menunjukkan kepada kita lumpur mana di muka kita, ada kotoran mana. Tetapi cermin itu nggak bisa kasih bersih muka kita. Cermin itu bisa kasih tunjuk bagian kotor dari muka kita, tapi nggak pernah bisa kasih bersih. Apa yang bisa kasih bersih? Contoh, kalau kita udah bercermin, apa yang kita lakukan? Kita pegang air, kita ambil air, baru cuci muka. Sama. Ya, hukum Taurat tunjukkan di mana dosa kotoran hidup kita yang kita nggak mampu untuk menghilangkan itu, baru kita datang kepada Kristus yang mampu membersihkan setiap segala dosa salah kita. Oleh darahnya yang kudus, dia bayar mahal untuk saudara dan saya. Wow. Lalu apa yang terjadi di hari Pentakosta ini? Apa yang terjadi? Ya, ayat 1 bagian B sampai ayat kedua. Saya akan bacakan. Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi yang terjadi di sini kalau kita lihat, ya, semua murid berkumpul. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa, loh. Kak, apa yang luar biasa? Semua murid berkumpul. Luar biasa. Ingat di pasal pertama, ya, ayat 4 dan 5 saya akan bacakan buat kita semua. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, yang Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi di sini ada perintah Yesus untuk mereka jangan keluar Yerusalem, tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Akan apa? Roh Kudus yang akan memenuhi mereka, untuk memberikan mereka kuasa untuk memberitakan Injil. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ada ketaatan di sana kita lihat dari murid-muridnya. Dan memang ketaatan dalam setiap orang percaya sangatlah penting. Ketaatan dalam setiap kita sebagai orang percaya sangatlah penting. Ya, saya ingin katakan itu kepada kita semua. Sangat penting. Kenapa bisa sangat penting? Ya, karena seluruh Alkitab dikatakan bahwa ketaatan. Yesus saja taat, ya, sampai dia merendahkan diri, mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Luar biasa.
Karena memang ketaatan itu sangat luar biasa. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita bukan hanya dengar, tapi kita taat untuk lakukan. Itu penting. Ya, bagaimana kita dengar dan kita lakukan, kita mentaatinya. Bukan hanya sekedar dengar saja. Ya, istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau kebalik pun nggak apa-apa. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, yang penting jangan masuk telinga, keluar dari hidung. Ya, tapi intinya bahwa di sini kita lihat, ya, bahwa bagaimana firman Tuhan itu kita dengar untuk kita taati, untuk kita lakukan. Sama seperti yang Yakobus katakan, saya ingin bacakan buat kita semua di dalam Yakobus, ya. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara mau berbahagia dalam perbuatan saudara, lakukan firman Tuhan. Maka saudara akan berbahagia dalam setiap tindakan hidup saudara. Wow, ya. Di sini kita lihat di ayat kedua ada angin yang keras, ya, di mana mereka duduk, artinya mereka dari posisi menanti, sedang menunggu untuk Roh Kudus itu dicurahkan atas mereka. Ya, ada sesuatu yang luar biasa, ada posisi dalam penantian janji Allah. Yang memang dalam setiap orang percaya ini penting loh. Penting untuk kita duduk diam menantikan janji Allah. Bukan berarti kita nggak buat apa-apa, bukan itu yang saya maksud. Tetapi di sini intinya ada waktu di mana kita duduk diam, berdoa, berbicara kepada Tuhan untuk kita menantikan janji Allah. Untuk kita menantikan setiap apa yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini penting sekali dalam setiap kehidupan orang percaya. Lalu di sini di ayat yang ketiga, dikatakan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi di sini mereka melihat ada nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka. Wah, bayangkan kalau saudara ada di posisi murid-murid pada waktu itu, sedang duduk, tiupan angin yang begitu besar, dan habis itu ada lidah-lidah api. Woi, ya, pasti saudara gemetar juga ya, gemetar. Dan itu dikatakan hinggap di dalam kepada mereka, ya, hinggap pada mereka. Ya. Karena memang Roh Kudus itu sering digambarkan sebagai api, ya. Sebagai api. Kenapa? Karena memang fungsi dari Roh Kudus yaitu untuk menyucikan dan menguduskan kita. Makanya kita dikatakan dikuduskan, ya, dipisahkan, set apart dari gelap kepada terang. Dan itulah yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita, ya. Makanya, ya, kalau kita lihat dan kita harus tahu bahwa, ya, sebagai orang percaya kita harus tahu ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang memenuhi hidup kita, ya. Dan ini terjadi kepada orang percaya, ya. Jadi ada perubahan hidup yang terjadi dalam diri orang percaya oleh Roh Kudus. Makanya ada buah-buah roh, ya. Makanya setiap orang yang mengaku dirinya orang percaya harus ada perubahan, harus ada buah-buah roh dalam kehidupan mereka. Weh Kak, berarti si A belum percaya dong. Karena dia hidupnya masih begitu-begitu, jangan hakimi orang juga. Jangan. Kenapa? Ya ingat, kalau kita tanam pohon, ya, kita tanam pohon, ya, saya yakin buahnya nggak semuanya sama. Ada yang lebat, ada yang masih struggle dan masih nunggu buah. Ya jadi jangan langsung dia belum ada perubahan, dia bukan orang percaya, jangan juga. Ya jangan seperti itu. Tetapi percayalah bahwa setiap orang percaya akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang menyucikan dan menguduskan orang percaya, yang membawa sebuah perubahan. Makanya ini penting sekali. Makanya jangan ada orang yang sok-sokan juga. Ya, kita harus hati-hati. Jangan ada orang yang sok-sokan dengan berkata, ya, dengan berkata bahwa, beta suka bisa buat apa saja. Yang penting kan beta udah diselamatkan. Jangan juga. Kenapa? Karena kalau kita udah diselamatkan, tentunya kita nggak akan nyaman dan seenaknya buat dosa.
dengan pede bilang, oh nggak apa-apa. Oh jangan, itu perlu dipertanyakan orang percayanya. Status sebagai orang percaya atau anak Allah itu dipertanyakan. Ya seperti itu, maaf. Ya seperti itu. Ya, jadi intinya kalau kita lihat di sini, sebagai orang percaya harus ada perubahan. Makanya Yakobus ingatkan kita juga. Ya kita buka dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu ada iman dan kepadaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Banyak orang menyalahgunakan ayat ini dengan, oh berarti keselamatan itu iman ditambah perbuatan baik. Tidak. Tapi maksud Yakobus di sini adalah bagaimana dia ingin nyatakan kalau orang benar-benar percaya kepada Kristus harus mengalami perubahan dari perbuatan mereka. Dari yang perbuatan gelap kepada perbuatan terang. Artinya dari dulu yang hidup di dalam dosa, diperbudak dosa, menjadi hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus. Itu maksudnya. Makanya sebagai orang percaya penting untuk kita terus tinggal diam bersekutu kepada Tuhan, untuk kita mengalami perubahan hidup hari demi hari dalam pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat berikutnya, ayat yang keempat. Makanya penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dinyatakan. Ya, jadi di sini kita melihat. Jadi di sini kita melihat di ayat keempat ini, ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? Pembahasan yang sampai sekarang banyak diperdebatkan. Apa itu? Yaitu tentang bahasa roh atau bahasa lidah. Di sini kita lihat ya, dikatakan bahwa mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, atau kita dengar dengan bahasa Inggrisnya speaking in tongues, speak in tongues, ya seperti itu. Atau bahasa Indonesianya bahasa lidah, ya. Dan di sini banyak perdebatan yang begitu lama terjadi di dalam bahasa lidah ini. Kenapa saya katakan banyak perdebatan? Iya jelas. Karena banyak sekali ya, yang satu bilang, oh kami berbahasa roh, yang satu bilang, oh kami nggak berbahasa roh. Saya tidak ingin berkata organisasi mana atau denominasi mana, ya saya tidak ingin seperti itu. Tapi yang saya ingin katakan, makanya saya akan berhati-hati untuk membahas soal bahasa roh ini, ya. Kenapa? Ini hal yang sangat sensitif, ya. Karena memang bahasa roh itu jelas karunia Allah juga. Tetapi ada beberapa orang yang juga tidak tahu atau bagaimana mempergunakan atau mengaplikasikan ini karunia ya di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat seperti itu, sehingga apa, terjadi perdebatan yang luar biasa. Ada yang setuju dengan bahasa roh, ada yang tidak setuju dengan bahasa roh atau bahasa lidah atau speaking in tongues ini ya. Jadi saya akan bawa atau coba menjelaskan tentang bahasa lidah ini, bahasa roh ini dengan apa yang Alkitab katakan tentang bahasa lidah ini atau bahasa roh ini ya. Ingat di perjanjian baru ya, kalau kita lihat setelah kejadian ini ya, suara angin yang besar atau lidah-lidah api tidak muncul lagi. Tetapi bahasa roh atau bahasa lidah ini akan terus kita lihat di perjanjian baru. Contoh ya, kita akan baca sedikit di 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Dia akan bacakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ya, Rasul Paulus dia berbahasa roh lebih dari yang lainnya. Ya, terus di Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ya, kita kembali ke Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Di situ dikatakan dengan jelas ya, firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu dan semua orang percaya dari golongan bersunat dan seterusnya. Kalau kita lihat di ayat yang ke 44 di situ, jadi waktu Petrus menyatakan itu ada Roh Kudus yang turun atas mereka ya, seperti itu.
Dan di ayatnya yang di sini kita akan baca di Kisah Para Rasul 14 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Bentar ya. Ayatnya yang ke-19. Ayat 1 sampai ayatnya yang Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya seorang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tapi mereka menjawab, "Dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunan Roh Kudus atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi di pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 6 di Kisah Para Rasul ini kita lihat akhirnya mereka berbahasa roh. Dan banyak lagi ya bagaimana bahasa roh itu dinyatakan. Ya, jadi atau bahasa lidah ini, speaking in tongues ya. Jadi apa artinya sebenarnya speaking in tongues ini atau bahasa roh ini, bahasa lidah? Ya dari artinya sendiri aja kita tahu, yaitu dialek ya, dialek atau bahasa. Sebenarnya bahasa roh itu atau bahasa lidah itu ya bahasa ya, dialek ya, bahasa ya. Dan kalau kita di sini melihat ya di ayatnya yang ke Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11 ya, saya akan bacakan buat kita semua. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana banyaknya ya orang yang berkumpul dari negara, bahkan bangsa-bangsa lain, daerah-daerah lain dengan bahasa dan dialek mereka masing-masing ya. Dengan dialeknya mereka masing-masing, bahasanya mereka masing-masing. Bahasa apa aja itu? Tadi dikatakan dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan banyak sekali ya. Dan saya hitung di sini saja yang disebutkan ada sekitar lebih kurang 16 bahasa dari 16 daerah atau negara lain. Apa nggak begitu banyak? Ya. Jadi itulah bahasa roh, bahasa lidah. Itu sebuah bahasa, ya. Sebenarnya sebuah bahasa. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ini, ya kita sudah baca. Dan kalau kita lihat apa itu bahasa roh juga? Bahasa roh itu atau bahasa lidah adalah karunia Allah. Kita lihat di 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ya, ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. "Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada orang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh." Ya. Jadi bahasa roh itu atau bahasa lidah ini, speaking in tongues, adalah karunia dari Roh Kudus, dari Allah. Jadi karunia Allah. Jadi memang bahasa roh itu ada di Alkitab. Dan ini karunia dari Allah. Ya, seperti itu.
Tapi ini yang saya juga tidak setuju. Kenapa? Karena ada beberapa orang menekankan, tanda sebagai orang percaya harus bisa bahasa roh. Saya tidak setuju itu. Ya, bukan. Karena karunia Allah itu diberikan kepada Allah masing-masing. Ya, ada yang karunia bernubuat. Ya, bukan berarti yang bernubuat, berarti dia bukan orang percaya karena dia nggak bisa bahasa roh. Ya, seperti itu. Yang ingin saya katakan. Jadi saya nggak setujunya kalau ada orang yang maksakan, kamu harus bisa bahasa roh atau kamu harus speaking in tongues. Itu yang saya tidak setuju. Karena itu karunia dari Allah yang Tuhan berikan kepada seseorang lain daripada yang lain. Sama seperti dikatakan bahwa tubuh Kristus ini ya adalah terbagi dari bagian, ada tangan, ada telinga, ada mata. Bayangkan kalau fungsinya semua sama, kan ngeri. Ya, tetapi untuk saling melengkapi, itulah karunia-karunia roh yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, ya, yang pertama speaking in tongue atau bahasa lidah itu adalah sebuah bahasa, dan yang kedua atau dialek, yang kedua juga bahasa roh itu adalah karunia Allah. Ya, karunia Allah, ya. Tapi ingat bahwa tidak semua orang harus bisa bahasa roh atau speaking in tongue. Karena karunia, di mana Tuhan mau kasih, di situ yang bisa bahasa roh. Ya, karena karunia Allah begitu banyak. Di ayat 10 tadi saya sudah bacakan. Ada seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada yang bisa mujizat, buat mujizat. Ya, seperti itu. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Jadi, masing-masing punya. Jadi nggak bisa yang satu maksakan, beta mau yang ini dong, beta mau yang itu, nggak juga. Ya, makanya saya katakan nggak semua harus bisa bahasa roh. Atau jangan menghakimi, lu nggak bisa bahasa roh, berarti bukan orang percaya. Itu salah sekali. Ya, salah sekali. Ya, seperti itu. Ya. Dan di sini juga kita harus hati-hati dalam berbahasa roh. Atau maksudnya penggunaannya, waktu yang tepat itu kapan dan bagaimana. Semuanya sudah diatur ya dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27 sampai 28. Kisah para Rasul 1 Korintus 14 ayat 27-28 saya akan bacakan. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi kalau misalnya saudara punya atau berkata punya bahasa roh atau speaking in tongues atau bahasa lidah dan saudara sedang bergereja di hari Minggu dan saudara ingin berbahasa roh, kalau saudara tahu tidak ada yang nafsirkan, lebih baik saudara diam-diam saja. Saudara bicara diam-diam dengan Tuhan dalam berbahasa roh. Ya, jangan saudara teriak-teriak. Kenapa? Karena nanti akan jadi masalah. Karena tujuan dari semua karunia-karunia ini ada di ayatnya yang ke-40. Di pasal 14 saya akan bacakan. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Supaya apa? Sopan dan teratur. Dan ini benar sekali. Saya mempunyai sebuah kesaksian. Saya ingin bagikan ini. Ya. Waktu itu saya sedang diminta untuk ibadah ucapan syukur, khotbah dalam ibadah ucapan syukur sebuah pernikahan. Ya, mereka telah melangsungkan pernikahan, jadi keluarga ingin kumpul dan mengucap syukur di rumah mereka. Jadi saya datang. Jadi waktu itu sang mempelai wanita bercerita. Jadi setelah kami selesai ibadah, saya ngobrol-ngobrol dan mempelai wanita bercerita begini kepada saya. Kak, saya dulu sempat trauma masuk ke gereja. Wih, kenapa kak? Saya bilang, ya. Dia bilang berkata bahwa, karena kak, waktu itu saya sedang di Bandung. Kalau saya tidak salah Bandung atau Jogja, antara 2 kota itu saya lupa. Ya, benar-benar lupa. Jadi waktu itu, dia masuk ke gereja, dan semua orang sedang berbahasa roh, teriak-teriak. Jadi, atau yang banyak hal. Sehingga dia ketakutan. Orang yang baru ini, yang baru percaya, dia ini baru percaya. Ya, mohon maaf sebelumnya, dia dari kepercayaan yang lain. Ya, terus dia ikut suaminya, ya, dan suaminya orang percaya. Ya, dan jadi orang suaminya bawa dia ke gereja, tetapi waktu itu dia masuk ke gereja yang mempraktekkan bahasa roh di dalam pada saat ibadah. Ya, jadi semua pada berbahasa roh, pada teriak, dan dia sangat ketakutan. Dan waktu dia lari keluar, dia berkata kepada suaminya, saya tidak akan pernah mau masuk gereja, Le. Dan itu terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang baru
percaya kepada Tuhan tersandung. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Oh, ini bahasa apa? Apa yang mereka sedang perbuat? Dan itu terjadi. Itu terjadi. Ya, makanya di firman Tuhan di pasal 14 dari 1 Korintus 14 ayat 40 mengingatkan kepada kita. Ya, itu harus terjadi dengan sopan dan teratur. Dan di ayatnya yang ke-278 kita sudah baca, kalau mau bahasa roh pun harus pastikan ada yang nafsirkan. Kalau nggak ada yang nafsirkan, bagus diam, pakai sendiri. Diam-diam saja. Bicara dengan diri sendiri dan dengan Allah. Itu firman Tuhan yang katakan. Ya, jadi bahasa roh juga itu karunia Allah. Dan ingat, tidak semua harus bisa bahasa roh. Dan penggunaannya pun, bagaimana kita mempraktekkan bahasa roh itu bukan di gereja atau maksudnya di ibadah umum. Ya, kalau ada yang nafsirkan boleh. Ya, seperti itu dikatakan firman Tuhan jelas. Tapi kalau nggak ada yang nafsirkan, diam-diam saja. Ya, diam-diam saja, bicara pada diri sendiri dan kepada Allah. Itu maksudnya ya. Tapi apa tujuan dari bahasa roh? Kita harus belajar juga. Apa tujuannya dari bahasa roh? Yang pertama, tujuan dari bahasa roh itu bagaimana kita berbicara dan ditujukan kepada Allah secara langsung. Kita berkomunikasi kepada Allah secara langsung. Itu bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ya. Firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Oleh roh dia mengucapkan hal yang rahasia. Rahasia apa? Di Kisah Para Rasul. Ya, pasal yang kedua kita sudah baca. Dari bahasa yang berbeda, mereka berbicara bahasa yang berbeda yang orang lain yang dengar yang dari daerah masing-masing kaget. Ini orang Galilea kok bisa bahasa kita? Ya, dan menceritakan apa? Kehebatan Allah. Apa yang Allah lakukan, yaitu apa yang Allah lakukan, yaitu berbicara tentang kasih karunia yang Kristus buat. Ya, kita akan lihat nanti lebih dalam. Yang kedua, apa tujuannya? Untuk kita membangun diri kita sendiri, bahasa roh. Ya, 1 Korintus 14 ayat 4. Ya, ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dia membangun dirinya. Artinya makanya tadi di ayat yang ke-27-28 dari 1 Korintus 14 ini, lu bicara diri sendiri dan kepada Tuhan. Ya, artinya membangun diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya, tetapi yang menarik di sini sekali lagi saya ingin katakan ya tentang bahasa roh ini ya, suatu yang luar biasa saya katakan sekali lagi ya. Karena di ayat 11 sangat menarik. Kita lihat dulu di Kisah Para Rasul, kembali Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-11 ya. Firman Tuhan di situ dikatakan dengan jelas bahwa baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa yang dilakukan Allah? Yaitu apa yang Yesus sudah kerjakan. Keselamatan melalui Yesus Kristus. Artinya, melalui bahasa roh ini, Injil diberitakan. Injil Allah dinyatakan. Kasih karunia yang Yesus sudah kerjakan, bagaimana dia Allah turun ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk saudara dan saya, dinyatakan kepada orang banyak ini, dan 3.000 orang diselamatkan. Wow, luar biasa ya, sangat luar biasa. Makanya bahasa roh ini sebenarnya yang di pasal 2 ini kita lihat di situ konteksnya bagaimana ya, bahasa itu ya, batasan bahasa itu dihancurkan dan Injil diberitakan. Benar nggak? Ya, harusnya ini dari daerah lain nggak mengerti. Ya, tapi karena bayangkan para rasul diberi kuasa untuk bisa berbahasa bahasanya mereka, ya, sehingga mereka bisa tahu tentang apa yang Injil atau Yesus kerjakan. Kuasa Allah tentang yang pekerjaan besar yang Allah lakukan. Ya, dan di sini Injil ingin dinyatakan. Ya, memberitahukan kepada kita semua bahwa Injil bukan untuk hanya satu bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, bukan, ya, tetapi Injil, ya, kabar baik itu, ya, untuk semua bangsa. Dan Tuhan sudah nyatakan di Kisah Para Rasul pasal kedua, ya, melalui bahasa roh, bahasa lidah yang terjadi untuk mematakan bahwa bukan hanya Injil, bukan hanya untuk satu bahasa saja, tapi untuk semua bahasa. Wow, luar biasa.
Makanya kita bisa lihat Alkitab kita sekarang di banyak bahasa. Karena itu kasih karunia Allah. Wow, ya. Dan di ayat yang ke-12 sampai 13 di sini kita lihat ya, bagian terakhir. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi seorang yang menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi dalam pemberitaan Injil pun, dalam kuasa Allah yang terjadi dan Injil diberitakan, ya di situ kita lihat tidak semua merespon untuk terima. Ada aja orang-orang yang seperti nyindir, wah mereka tuh mabuk anggur yang manis. Ya artinya kalau kita memberitakan Injil ya, dimanapun kita berada nanti akan ada dua respon. Yang pertama ada yang kagum, menerima, bertobat, itu di ayat ke-12. Dan yang kedua akan menolak ya, dan bahkan mengejek saudara. Ya, ingat dalam memberitakan Injil kita akan selalu menemukan dua respon ini. Tapi ingat pada saat orang menerima pemberitaan Injil kita, kabar baik kita, itu bukan karena kita. Tapi kuasa Roh Kudus, karena kasih karunia Allah saja. Untuk Injil bisa diterima. Dan yang kedua, pada saat kita respon kedua terjadi, kita beritakan Injil dan orang-orang merespon dengan tidak mau atau bahkan menghina, mengejek. Ingat, jangan terlalu down atau jangan terlalu bersedih, kecewa. Karena bukan saudara atau saya yang ditolak, tetapi Tuhan yang mereka tolak. Ya, karena pada saat kita memberitakan Injil kasih karunia, kalau mereka menolak, bukan kita yang ditolak, tapi Tuhan. Dan setiap orang yang menerima mendapatkan hidup yang kekal. Tapi orang yang menolak Injil kasih karunia Allah akan mengalami kematian yang kekal di neraka selama-lamanya. Ya, mungkin antara saudara saat ini yang mendengarkan, saudara sudah memberitakan Injil atau bahkan saudara mendengar Injil tapi saudara ragu dan belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan Yesus Selamat. Ini saatnya saudara mengambil sebuah keputusan. Untuk saudara belajar firman, melihat kasih karunia-Nya, apa yang Yesus sudah kerjakan. Buka hati saudara, undang Dia masuk dalam kehidupan saudara. Ya, dan serahkan hidup saudara ke dalam tangan kasih setia-Nya. Apa yang Dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia mati bagi saudara, Dia bangkit bagi saudara, Dia naik ke surga bagi saudara. Dan pengorbanannya di atas kayu lebih dari cukup untuk membuat saudara dalam kerajaan di surga. Dan Roh Kudus itu akan ada dalam kehidupan saudara untuk menuntun saudara lebih dalam mengerti kasih karunia Allah. Salam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami hidup di dalamnya, dan kami boleh kuat memiliki kuasa untuk menyatakan Injil-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.